Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan rahmatnya sehingga kita selaku mahasiswa dan mahasiswi masih sempat menuntaskan tugas kita yang diberikan oleh Bapak dosen. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil SLR kami atau Systematic Literature Review yang dimana beranggotakan saya sendiri Sulfa Utami, kemudian Tita Rizky Aulia, kemudian ada Wira Arya Pramuja. Adapun SLR kami yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah, Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah, Ausad Banyuwangi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, di mana dalam dunia bisnis, khususnya sektor keuangan, manajemen risiko menjadi aspek krusial. Karena setiap aktivitas keuangan selalu berhadapan dengan ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan kerugian. Hal ini berlaku pula untuk lembaga keuangan non-bank syariah seperti koperasi syariah yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip syariah dan kemaslahatan anggota. Sistem informasi keuangan sangat penting dalam konteks manajemen keuangan karena memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara akurat dan real-time. Dengan sistem ini, koperasi dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko lebih cepat, mengontrol arus kas dan pembiayaan, dan menyusun strategi mitigasi berbasis data. Dalam era digital, perkembangan teknologi finansial atau vintage telah mendorong efisiensi dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Meskipun artikel ini tidak secara eksplisit membahas vintage, relevansi topiknya sangat kuat, mengingat koperasi syariah harus bersaing dan beradaptasi dengan teknologi yang digunakan oleh pelaku vintage, terutama dalam hal pengelolaan risiko kredit, operasional, dan likuiditas. Masalah atau gap penelitian yang diangkat dalam studi ini adalah kurangnya implementasi sistematis dan terdokumentasi mengenai manajemen risiko di koperasi syariah skala kecil hingga menengah, khususnya dalam konteks praktik lokal seperti USPPS Ausad Banyuwangi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana proses manajemen risiko diterapkan secara nyata di lapangan, sejauh mana proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan. Yang terakhir yaitu apa saja risiko utama yang dihadapi koperasi syariah dan bagaimana mitigasinya. Tujuan penelitian dari artikel ini yang pertama yaitu mengidentifikasi tren penelitian terkait penerapan sistem informasi keuangan dalam pengelolaan keuangan dan manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank syariah, khususnya koperasi syariah. Yang kedua, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam integrasi sistem informasi keuangan, baik dari aspek teknis, kelembagaan maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, menganalisis dampak penggunaan sistem informasi keuangan terhadap efektivitas manajemen risiko, transparansi laporan keuangan, efisiensi operasional, dan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Yang terakhir, yang keempat yaitu mengidentifikasi gap riset dalam literatur yang ada untuk merekomendasikan arah penelitian lanjutan dan pengembangan sistem informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan syariah berbasis koperasi. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dari artikel ini yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko dilakukan oleh koperasi syariah USPPS Ausad dalam menghadapi risiko-risiko keuangan dan sejauh mana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif dan kompetitif dalam unit usaha mereka. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu ada batasan topik.
Penelitian ini secara khusus membahas implementasi manajemen risiko dalam konteks lembaga keuangan non-bank syariah, yaitu koperasi syariah. Fokus utama adalah pada proses manajemen risiko, mengenai identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Risiko yang dikaji mencakup risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, kepatuhan, hukum, reputasi, strategi, imbal hasil, dan risiko investasi. Yang terakhir, tidak membahas aspek teknologi informasi secara eksplisit, namun pendekatan manajemen dan kebijakan menjadi titik berat analisis. Yang kedua, ada rentan waktu publikasi, di mana artikel ini diterbitkan pada Januari 2022. Penelitian ini menggunakan data kontemporer pada saat penelitian berlangsung, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tahun studi lapangan, pendekatannya bersifat aktual saat publikasi. Selanjutnya ada jenis organisasi atau sektor. Penelitian berfokus pada USPPS atau Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (AUSAT) yang merupakan bagian dari koperasi syariah lokal di Banyuwangi, termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank syariah sektor mikro yang beroperasi dengan berbagai unit usaha seperti toko bangunan, bakery, kantin, dan retail modern. Sektor ini relevan dengan pengembangan ekonomi mikro dan UMKM berbasis prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, pada pembagian metodologi dan hasil dijelaskan oleh Saudari Tita Rizky Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian metodologi dan hasil dari penelitian ini. Nah, untuk bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan serta temuan-temuan seperti apa yang berhasil disimpulkan dari kajian literatur yang telah ditelaah. Nah, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review atau SLR, yaitu metode untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Untuk sumber data, literatur ini dikumpulkan dari berbagai database akademik seperti Google Scholar, Scopus, Science Direct, ProQuest, Directory of Open Access Journal, Emerald Insight, dan Garuda. Untuk kata kunci yang digunakan antara lain yaitu risk management, Islamic financial institution, sistem informasi keuangan, kooperasi syariah, dan vintage. Dan selanjutnya untuk kriteria inklusi meliputi artikel terbitan tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 yang relevan dengan manajemen risiko dan sistem informasi pada kooperasi syariah. Sementara untuk kriteria eksklusinya mencakup studi yang tidak relevan atau tidak tersedia dalam full text. Selanjutnya, seleksi literatur dilakukan dengan mengikuti alur prisma dan data dianalisis menggunakan tabel ekstraksi yang memuat tema, referensi, serta temuan utama dari masing-masing sumber. Bagian hasil, berdasarkan analisis sekitar 27 referensi, sebagian besar berasal dari literatur Indonesia yang mencakup buku, jurnal, dan regulasi terkait koperasi syariah. Nah, penelitian ini menemukan bahwasanya USPPS AUSAT Banyuwangi telah menerapkan manajemen risiko secara sistematis melalui 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian. Untuk risiko yang dihadapi antara lain yaitu risiko kredit, operasional, likuiditas, hukum, strategi, hingga reputasi. Dan untuk proses manajemen risiko ini diawasi langsung oleh Dewan Komisariat dan Dewan Pengawas Syariah. Nah, temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun sistem informasi keuangan tidak dibahas secara eksplisit, namun potensinya sangat besar dalam meningkatkan efisiensi pelaporan, monitoring risiko, dan pengambilan keputusan berbasis data real time. Dan untuk tantangan utama dalam penerapan manajemen risiko ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kebutuhan koordinasi lintas unit yang kuat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Wira Arya Pramuja untuk mempresentasikan diskusi dan kesimpulan. Baik, terima kasih. Ada pun materi selanjutnya yakni diskusi. Yang pertama, interpretasi temuan. Nah, interpretasi temuan ini, implikasi dari temuan ini terhadap praktik manajemen keuangan adalah bahwa koperasi syariah yang ingin bertahan dan berkembang harus memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang jelas dan diterapkan secara menyeluruh. Dan yang kedua ada kesenjangan penelitian atau research gap.
Yang pertama itu ada keterbatasan pendekatan kuantitatif dan pengukuran risiko secara empiris. Yang kedua ada minimnya integrasi teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan risiko. Dan ketiga ada kurangnya perbandingan antar lembaga atau konteks regional. Yang ketiga ada implikasi teoris dan praktisi. Secara teoris, artikel ini memperluas pemahaman bahwa manajemen risiko tidak hanya relevan di sektor perbankan besar, tetapi juga penting bagi koperasi syariah sebagai lembaga keuangan non-bank. Temuan ini memperkuat konsep bahwa proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dapat diterapkan secara sistematis dalam konteks kelembagaan syariah berbasis komunitas. Dan secara praktis, artikel ini memberikan contoh nyata bagaimana koperasi syariah dapat membangun sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan diawasi dengan baik. Hal ini bermanfaat bagi koperasi lain untuk memperaplikasi pendekatan serupa serta menjadi masukan sebagai regulator dalam mendukung penguatan sistem manajemen risiko berbasis syariah, termasuk potensi pemanfaatan sistem informasi digital. Dan adapun kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank syariah khususnya di USPPS Ausat Banyuwangi telah dilakukan secara efektif, terarah, dan berkesinambungan. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan koperasi dan unit usaha di bawah naungannya. Dan adapun rekomendasinya, yakni penelitian ini masih terbatas pada satu studi kasus, yaitu USPPS Ausat Banyuwangi, sehingga untuk penelitian masa depan disarankan untuk memperluas cakupan ke beberapa koperasi syariah di wilayah lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan perbandingan antar lembaga. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode dapat digunakan untuk mengukur pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja koperasi secara lebih efektif, objektif. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi manfaat teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen risiko yang lebih efisien dan terintegrasi. Secara praktisi, koperasi syariah disarankan untuk memperkuat kapasitas internal, meningkatkan pelatihan sumber daya manusia, serta memperbarui kebijakan manajemen risiko agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha. Bagi membuat kebijakan, penting untuk menyediakan regulasi dan spesifik dan dukungan teknis guna mendorong penerapan manajemen risiko yang profesional dan koperasi syariah. Dan yang terakhir ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, keterbatasan pada cakupan topik karena studi hanya difokuskan pada suatu lembaga, yaitu USPPS Ausat Banyuwangi, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi untuk koperasi syariah lain di wilayah atau kondisi yang berbeda. Selain itu, kemungkinan juga terdapat keterbatasan akses terhadap data internal koperasi seperti data keuangan atau sistem pelaporan risiko yang lebih rinci yang membatasi kedalaman analisis. Itulah tadi presentasi kami mengenai Systematic Literature Review atau SLR mengenai artikel yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah, Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausat Banyuwangi. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.